Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Rabbus Alam atas karunia nikmatnya, sehingga di kesempatan pagi ini kita masih diberikan kebebasan dalam menghirup udara yang segar ini, yang tidak diberikan kepada setiap orang, kepada setiap manusia. Maka mari senantiasa untuk bersyukur. Oke anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada pagi ini dengan bersama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan beberapa poin penting yang perlu Pak Ci sampaikan kaitannya dengan materi di bab pertama di semester 1 ini, yaitu kaitannya dengan iman, itu baik iman kepada Allah, kemudian iman kepada hari akhir, kemudian iman kepada kitab Allah. Jadi poin penting yang perlu Pak Ci sampaikan, yang pertama kaitannya dengan iman. Jadi iman itu artinya percaya, yakin, seyakin-yakinnya. Jadi tidak hanya sekedar percaya, tidak hanya sekedar yakin, tapi betul-betul keyakinan itu tersimpul kokoh di dalam hati, kemudian menolak segala yang bertentangan dengan keyakinan itu, sehingga betul-betul keyakinan itu tertanam di dalam hati yang terdalam. Dan tentunya dalam memahami iman ini diperlukan satu tekad yang kuat, keimanan yang kuat, tekad yang kuat. Karena sebagian besar dalam rukun iman itu adalah hal yang gaib. Dan hal yang gaib itu ketika tidak betul-betul dalam hati kita yakini, itu kita tidak mudah percaya. Kita tidak mudah percaya kalau Allah itu ada. Kemudian kita tidak mudah percaya kalau kitab Al-Quran itu benar. Kita tidak mudah percaya kalau hari akhir itu ada. Karena itu semuanya sifatnya gaib. Gaib itu tidak kasat mata, belum terjadi, dan kita tidak tahu, khususnya untuk hari akhir. Begitu juga iman kepada Allah, anak-anakku. Kita tidak tahu wujud Allah. Allah itu sifatnya adalah gaib, tidak kasat mata, tidak bisa kita lihat. Tapi dalam Islam kita kenal adanya Al-Quran, adanya hadis, kemudian ada perkataan-perkataan atau jumhur ulama, itu wajib hukumnya kita pedomani, kita percayai. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan A, ya kita percaya A. Kalau Rasulullah mengatakan B, ya kita harus percaya B. Maksudnya keimanan itu harus betul-betul kita munculkan dalam hati. Walaupun semuanya itu tidak terlihat, tapi ketika kita sudah berjanji dengan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Ya, apa yang ada dalam ajaran Islam ini, syariat apa yang ada dalam ajaran Islam ini, ya harus kita ikuti. Salah satunya yang paling penting, yang paling mendasar, paling pokok adalah tentang keimanan itu, tentang akidah, tentang kita percaya kepada rukun iman yang 6. Ada iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, kemudian qada dan qadar. Itu harus kita percayai. Teori apapun yang ada dalam rukun iman itu, yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis, pada sunnah Rasul, harus betul-betul kita percayai. Maka dengan begitu keimanan kita akan mantap. Kepercayaan kita kepada Islam ini akan semakin mantap. Kepercayaan kita kepada Allah SWT semakin mantap. Maka tidak ada keraguan lagi di dalam menjalankan syariat Islam ini. Tapi kalau keimanan kita masih lemah, kita masih ragu-ragu dengan kebenaran yang ada dalam Islam, dengan syariat-syariat yang ada dalam Islam, ya maka dalam memeluk agama ini juga tidak akan maksimal. Seperti itu anak-anakku, poin penting yang perlu Pak Ci sampaikan. Untuk materi lebih lanjut bisa dibaca di buku materi yang nanti Pak Ci lampirkan juga. Jangan lupa nanti untuk mengerjakan umpan balik. Terima kasih.
Semangat belajar, pantang menyerah, jangan putus asa, jangan karena pandemi terus menjadikan alasan kalian untuk malasan. Terima kasih, selamat belajar dan mengikuti alur pembelajaran yang akan Pak Ji sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.